No gerung, no untung. Pelacur oposisi demi eksistensi diri. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Rocky Gerung atau Gerung memiliki penggemar tersendiri di akun sosial medianya. Melalui akun-akunnya tersebut, Gerung nampak asik meraih untung dan sebagai upayanya menjaga eksistensi diri. Ceruk pasarnya adalah kelompok orang yang tidak suka pada Jokowi dan kepada siapa saja yang dipersepsikan dekat dengan Jokowi. Gerung konon dikenal sebagai pengamat, tapi kenyataannya ia kerap tidak objektif dalam memberikan pandangannya. Tidak seperti pengamat pada umumnya yang berdiri netral, Gerung sudah melacurkan dirinya sedemikian rupa demi kepentingan pribadi dan kelompok yang menghendaki. Ia memposisikan dirinya sebagai oposisi dan bersembunyi sebagai kata pengamat. Jadi sebetulnya tak ada ubahnya dengan penggiat sosial media pada umumnya yang kerap berdiri secara nyata di kanan atau kiri, bukan di tengah-tengah. Bukan lagi seorang akademis yang smart dalam memberi pernyataan. Manusia jenis Gerung ini sangat berbahaya bagi mereka yang minim logika dan kemudian menelan bulat-bulat begitu saja statementnya yang sebetulnya hanya pandai memainkan kata kalimat saja. Seperti yang kita ketahui, kelompok atau pecinta oposisi ceruk pasarnya sangat tinggi di sosial media. Sebagai gambaran, pada Pilpres 2019, jumlah perolehan suara Jokowi Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50% suara. Sedangkan perolehan suara Prabowo Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50% suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11% suara. Dan Gerung mengambil ceruk pasar yang sebesar 44,50% atau 68 juta tersebut. Sebab rata-rata secara psikologis kaum pembenci itu lebih mudah digiring dan dicocok hidungnya daripada kelompok yang sebaliknya. Kelompok pembenci sebagian diisi kelompok milenial yang militan. Pasalnya, buat Gerung tak butuh teori atau tataran tata kalimat yang jelimet. Selagi ada nuansa kebencian, itu sudah lebih dari cukup untuk meraup untung dan kemudian dikutip menjadi bahan berita dari berbagai media elektronik sebagai bahan eksistensinya. Baru-baru ini viral pernyataan Gerung yang menyebut bahwa Ganjar dan Puan adalah sosok yang bodoh bagi milenial. Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam memprediksi kemunculan capres ala pembagian wilayah penanganan COVID Jawa Bali, non-Jawa Bali yang digelar kedai kopi. Jadi konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo, padahal bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap ini orang enggak ngerti new grammar of world's politik adalah gender equality, demokrasi, human rights, ujar Gerung. Kita jadi bertanya-tanya, kelompok milenial yang seperti apa? Apakah satu, dua, atau beberapa orang yang mengaku milenial kemudian mewakili puluhan juta milenial yang lain? Begitu. Kita semua yang waras secara logika menjadi prihatin. Ada manusia jenis Gerung ini yang hidup di tanah air dengan seenak jidatnya ngatain orang bodoh secara serampangan, dan sayangnya masih diberi panggung oleh banyak pihak untuk naikkan rating. Semburannya bertujuan ingin viral dan syukur-syukur menjadi polemik. Maka dengan demikian sukses memuaskan kelompok yang selama ini berada di sekitarnya. Tak terhitungnya banyaknya yang bersangkutan telah mengacak-acak logika berpikir masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan yang bersangkutan memang agen bagi yang berkepentingan untuk menjatuhkan pihak lawan. Sebagai pengamat yang semestinya netral, tak pernah yang bersangkutan mengkritik orang-orang yang dipersepsikan lawan Jokowi. Meskipun tokoh atau kelompok tersebut keliru sekalipun. Dari sini saja kita dapat mengambil sebuah kesimpulan jika Gerung ini seperti yang sudah saya singgung di paragraf awal, memang hanya concern pada segala sesuatu yang bernuansa Jokowi. Gerung nampaknya sedang menikmati hidupnya dengan sangat nyaman sekali. Nama serta pernyataannya sedang digandrungi oleh pengikut setianya. Ia adalah manusia bunglon sejati. Saat di atas mimbar tiba-tiba saja bisa menjadi seorang pendakwah yang gagah, seperti yang terlihat beberapa waktu yang telah lalu. Padahal agamanya apa juga sampai sekarang tak jelas, bukan? Bagi rata-rata pembenci Jokowi yang merasa diri pemilik surga, juga tak peduli keyakinan Gerung apa atau tak seiman sekalipun. Bagi mereka, selama orang itu menyerang, merendahkan, menebar kebencian kepada pihak-pihak yang dianggap koalisi Jokowi, maka wajib dijilati dan bila perlu seraya disembah-sembah. Memang ironis jika dipikir secara akal sehat, tapi memang demikianlah faktanya. Sosok Gerung dengan segala ucapannya dan para pengikutnya yang kelojotan saking senangnya kala Gerung bersabda, "Dungu ketemu bego, jadilah dongo kuadrat." Bagaimana menurut Anda? Formula E akan tetap menjadi polemik, ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com.
Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Tak habis-habisnya polemik penyelenggaraan Formula E masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Masalahnya, Pemprov DKI masih belum jelas memberikan informasi di mana tepatnya tempat penyelenggaraan atau sirkuit untuk ajang balap tersebut. Sementara rumor yang beredar seputar penyelenggaraan balapan mobil listrik ini tidak direstui bertempat di kawasan Monas oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan ring 1 yang berdekatan dengan Istana Presiden. Inilah yang menjadi cibiran dari masyarakat, di mana Pemprov DKI sudah terlanjur melakukan revitalisasi kawasan Monas dengan penebangan sejumlah pohon yang dilindungi serta perusakan jalan demi ajang yang tak jelas itu. Ajang Formula E bisa dikatakan belum setenar ajang balap Formula One. Namun bagi yang suka balap ini akan mengatakan bahwa Formula E merupakan puncak teknologi kendaraan listrik saat ini. Hal itu dijelaskan oleh praktisi pembuat kendaraan listrik Ricky Elson. Ia pernah mengembangkan mobil listrik bersama mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ricky mengatakan kendaraan listrik bisa bersaing dengan kendaraan konvensional pada cabang olahraga otomotif. Bahkan Ricky dengan antusiasnya menjelaskan bahwa kendaraan listrik bisa mengalahkan teknologi kendaraan konvensional dalam hal performa. Bisa dikatakan pula, mobil bertenaga listrik saat ini memiliki tenaga yang besarnya melampaui tenaga mesin konvensional di kelas yang sama. Tidak usah dijelaskan, mungkin sebagian besar orang sudah tahu kelebihan mobil listrik versus mobil konvensional. Sekarang pertanyaannya, apakah penting mengedukasi masyarakat tentang keunggulan kendaraan listrik harus mengadakan balap Formula E? Rasanya tak perlu. Pasalnya, ajang balap tersebut hanya buang-buang anggaran dan tidak menguntungkan sama sekali. Zaman sekarang informasi sangat mudah didapat. Apabila masyarakat ingin tahu lebih mendalam mengenai kendaraan listrik tanpa harus membeli tiket untuk menonton FA, yang lebih membuat sebagian besar masyarakat tak menerima ajang ini diselenggarakan karena acara ini menelan anggaran yang fantastis untuk komitmen fee yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Anggaran Formula E dinilai akan berguna dialokasikan untuk penanganan pandemi, penanganan banjir, serta mempercepat pemulihan ekonomi terkait dampak COVID-19. Tentu warga yang waras akan menolak acara ini dilaksanakan. Triliunan rupiah untuk acara yang tak lebih dari 3 hari. Keuntungan apa yang akan didapat bagi warga DKI? Untuk menonton ajang ini pun tidak gratis. Warga yang ingin menonton harus membayar tiket karena tidak bisa mengintip dari pinggir jalan. Sementara itu komitmen dari setiap kota penyelenggara berbeda-beda. Ada yang gratis dan ada pula yang pembayaran komitmen fee jauh di bawah nominal di Jakarta. Bagi saya, apa saja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait Formula E dengan memberikan informasi yang jelas, transparansi terhadap anggaran dan mengkalkulasi mengenai untung rugi pelaksanaan acara ini, saya yakin seluruh warga DKI akan mendukung. Dan ini akan menguntungkan Anies Baswedan sebagai gubernur yang jujur dan dapat dipercaya. Namun, maling tetaplah maling yang akan terus menggasak uang negara. Semenjak perhelatan ini pertama kali diumumkan oleh Pemkot sudah menunjukkan niat yang tidak baik. Banyak permasalahan yang timbul yang akhirnya menjadi polemik karena belum ada kejelasan yang memuaskan semua pihak. Dan masyarakat masih bertanya mengenai kapan tanggal pelaksanaan dan di mana letak sirkuit yang akan dipakai untuk ajang ini. Apakah trek dimulai dari Cawang menuju Grogol atau dari Ancol ke Ragunan? Ini masih penuh misteri. Jadi, argumen Ricky mengenai kendaraan listrik lebih bertenaga dibanding kendaraan konvensional tidak ada korelasinya dengan perhelatan Formula E yang akan diselenggarakan di Jakarta. Kita bisa lihat Norwegia adalah negara pengguna mobil listrik terbanyak, namun tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk acara Formula E. Tak itu saja, perhelatan Formula E juga tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kita bisa menyimpulkan bahwa dampak ekonomi yang didapat dari acara FA ini tidak begitu jelas. Dampak positif mungkin hanya dirasakan pada keuntungan makro yang dirasakan oleh segelintir pihak. Sementara, dampak ekonomi bagi kalangan menengah ke bawah tidak bisa diharapkan. Artinya, tukang bubur ayam, tukang ketoprak, tukang gorengan, tukang cendol dan lainnya tentu saja tidak bakal merasakan dampak ekonomi dari acara ini. Karena bagi saya, keputusan Pemprov DKI untuk mengadakan acara ini hanyalah sebuah pencitraan paling mahal yang pernah dilakukan oleh seorang gubernur yang ingin menjadi presiden. Anies berharap pencitraan ini berhasil dan membawa namanya terangkat dan dieluk-elukan. Manusia bisa merencanakan, namun Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Perjalanan Anies untuk menuju kesuksesan dijegal dari segala penjuru, mulai dari pandemi, interpelasi, sepupu dipecat, dan seterusnya. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?